Selamat sore, perkenalkan nama saya Rajul Naufal dari program studi hubungan masyarakat kelas B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan branding dalam bisnis. Jadi apa sih branding dalam bisnis itu? Menurut Philip Kotler, branding adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa ataupun kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Selanjutnya, ada tujuan membranding dalam bisnis. Yang pertama itu membentuk persepsi masyarakat. Yang dimaksud membentuk persepsi masyarakat adalah bagaimana masyarakat bisa memiliki opini tentang brand tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan rasa percaya. Yang dimaksud menciptakan rasa percaya adalah konsumen memiliki rasa percaya terutama dalam membeli produk tersebut, ya kan? Itu. Yang ketiga, membangun rasa cinta masyarakat terhadap brand. Selanjutnya, branding dan marketing kegiatan yang sama atau berbeda. Jadi ada unsur-unsur branding. Yang pertama itu nama merek. Yang kedua, logo. Ketiga, tampilan visual. Keempat, penggunaan juru bicara atau brand ambassador. Yang kelima, suara atau musik. Yang keenam, kata-kata, tagline, dan slogan. Yang ketujuh, komunikasi dua arah. Kedelapan, memberi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Yang kesembilan, informasi lengkap mengenai produk atau jasa. Jadi pentingnya branding untuk kemajuan bisnis adalah: pertama, branding adalah cara untuk mengkomunikasikan pesan dari sebuah produk bisnis kepada para konsumennya. Yang kedua, goals yang ingin dicapai. Ketiga, memberi kesan baik produk atau jasa. Keempat, mendapatkan perhatian. Yang kelima, pelanggan setia. Keenam, ada semakin dikenal masyarakat. Dan ketujuh, meningkatkan awareness bukan penjualan. Meningkatkan penjualan harus ada plan tersendiri dari marketing, promosi-promosinya, pembuatan harga yang menarik dan sebagainya. Jadi selanjutnya itu ada analisis bisnis yang mampu bertahan dengan melakukan branding yang tepat. Yang pertama itu tadi merek. Mereknya ini maksudnya yang familiar gitu, kayak yang lebih gampang untuk diingat dan disebutkan. Yang kedua itu mulai berjalannya bisnis ini, misalkan dari tahun 2018 atau 2019. Yang ketiga itu followers. Misalkan followers di Instagram atau di Twitter kita udah menyentuh angka tinggi, kita dapat bertahan dengan branding yang tepat tersebut. Yang kedua, jadi ada logo berupa tulisan mudah yang dipahami produk yang dijual. Misalkan kayak logo apa ya? Nih ada karburator, misalkan nih NPP itu, terus kayak astaga, nggak apa-apa, lanjut. Yuk kita lanjut balik, mohon maaf ya. Jadi ini kayak ada logo Tenggo gitu. Terus tampilan visualnya. Tampilan visual tuh kayak di feeds yang mengikuti perkembangan zaman.
ada misalkan foto produk yang cukup menarik gitu, misalkan kayak foto produk apa ya, ya pokoknya yang beda lah, yang out of the box. Terus menampilkan detail-detail produk, kayak misalkan penjelasan komposisi bahan dari caption, ya kan, komposisi bahan. Terus apalagi ya, batuk, maaf. Selanjutnya itu tampilan visual. Iya, masih tadi sih tampilan visual, lebih ke nuansa pastel dan coklat. Soalnya pastel dan coklat itu merupakan kombinasi warna yang enak dipandang kalau menurut saya sih ya. Kayak lebih adem aja gitu, lebih menarik. Nah, dalam pemilihan warna juga harus bener-bener konsisten nih. Yang selanjutnya itu ada packaging produk atau jasa. Jadi packagingnya itu harus benar-benar yang kekinian lah, yang misalkan ngasih kartu ATM, yang si kartu itu maksudnya ucapan terima kasih telah membeli produk jasa di kami gitu. Selanjutnya ada penggunaan brand ambassador. Brand ini cukup jarang menggunakan seseorang. Maksudnya yang tadi nih, brand karburator tadi cukup jarang menggunakan seseorang untuk ditampilkan pada media sosialnya, karena setahu saya juga nggak ada media sosial nih dari dia nih. Jadi penggunaan brand ambassador itu sebagai daya tarik peminat untuk beli produk kita. Kayak misalkan brand ambassador ini misalkan kita mau pakai siapa nih sebagai brand ambassador kita, entah artis, selebgram tuh. Jadi penggunaan brand ambassador ini, ketika akan menggunakan brand ambassador atau seseorang untuk penguat kegiatan branding bisnis Anda, perhatikan betul pemilihan figur yang akan ditampilkan. Perhatikan image orang tersebut, perhatikan baju yang akan dikenakan dalam setiap foto dengan produk atau jasa. Selanjutnya ada kata-kata tagline. Kata-kata yang dipilih mengajak masyarakat dan konsumen gitu, mengajak masyarakat dan konsumen. Misalkan kayak Tenggo ya, Tenggo berapa lapis, ratusan gitu. Selanjutnya ada komunikasi dua arah dengan konsumen. Yang pertama itu memberikan feedback pada media sosial, jawab pertanyaan konsumen baik pada DM maupun komen post, merepost tag Instastory, juga termaksud melakukan komunikasi dua arah. Tujuan dari apa tadi, memberi feedback tersebut adalah mengapresiasi konsumen. Selanjutnya itu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Yang dimaksud memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat adalah tujuannya untuk keluar dari idealisme kita, no hard selling, dan mendapatkan hati masyarakat. Apakah ini bekerja? Ya tentu gitu. Tujuannya agar masyarakat dan konsumen dapat mengetahui informasi dengan mudah seputar produk, harga, lokasi, cara pembelian, dan sebagainya. Goalsnya menanamkan bahwa bisnis Anda detail dan terpercaya. Jadi, apakah harus melakukan branding? Iya, wajib dan harus. Mari kita bandingkan dengan usaha yang maksudnya yang sebelum-sebelumnya ya, yang belum ada Instagram, Twitter, dan lain-lain, yang nggak melakukan branding juga. Apa ya? Aduh, mati bahan lagi. Jadi udah banyak lagi. Aduh. Jadi ada beberapa
contoh yang melakukan branding itu. Salah satunya misal bisa cari contoh di Instagram ya, banyak yang melakukan postingan sedikit, terus tampilan visual tidak mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, tidak melakukan komunikasi atau memberi feedback kepada konsumen. Yang keempat, informasinya nggak lengkap, nggak ada tagline juga, sehingga lambat berkembang dikenal masyarakat. Sekian presentasi dari saya, Rajul Novel sama sore. Apabila kurang maksimal dalam menyampaikan informasi tentang branding, mohon maaf. Branding dalam bisnis, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat sore, Bu Mei.